wabarakatuh. Kembali di Jen's Crisis Channel. Kali ini kita akan ngebahas tentang tenses, aturan dasar dari tenses. Jadi ada 3 tenses dasar itu, yaitu present, past, dan future. Jadi sebenarnya tenses itu ada 16, tapi 16 itu adalah cabang dari 3 tenses dasar itu, yaitu present masa sekarang, past masa lalu, future masa depan. Misalnya, water covers most of the Earth's surface. Nah, ini adalah present tense. Sementara many changes in the ocean happened over time. Ini past tense. Dan scientists will study more forms of ocean like in coming years. Ini future tenses. Jadi sebenarnya dalam mengidentifikasi tenses di suatu kalimat, kita bisa mengidentifikasinya dengan melihat kata kerjanya. Jadi kita tahu tenses itu apakah dia simple present, simple past, dan simple future dengan melihat kata kerja yang digunakannya. Contohnya di kalimat nomor 1 itu sudah jelas dia simple present yang pertama karena kata kerjanya dalam bentuk pertama dan ada penambahan s atau is. Ini penambahan s atau is karena memang subjeknya water itu adalah tunggal. Dan juga dari segi konteksnya, di sini dia menjelaskan tentang general truth, sesuatu yang memang akan selalu terjadi seperti itu, biasanya berhubungan dengan alam. Past tense, nah di sini kita lihat ada kata kerjanya dalam bentuk kedua happen, diakhiri dengan ed, maka itu sudah pasti dia simple past. Dan juga ada keterangan waktunya over time yang memang sudah berlalu. Sementara future tenses ini yang paling sangat gampang diidentifikasi karena yang namanya future selalu memakai will. Nah, di sini will diikuti oleh verb pertama dan juga ada keterangan waktu in coming years. In coming years itu berarti tahun-tahun yang akan datang. Nah, itu maksudnya. Nah, sekarang kita akan membahas satu persatu tentang simple present, simple past, dan future-nya dengan melihat keterangan waktunya dan juga kata kerjanya supaya gampang kita mengidentifikasinya dan juga lebih gampang dalam membuat kalimat dengan menggunakan simple present, past, dan future. Oke. Nah, kalau kita mau berbicara tentang habitual activity in the present, yaitu kegiatan kita sehari-hari, kegiatan rutin kita sehari-hari di masa sekarang. Oke, contohnya I learn English every Monday, for example. Nah, ini adalah kegiatan rutin kita setiap hari Senin. Atau kalau kita ingin menjelaskan atau menceritakan tentang fakta atau kebenaran di masa sekarang. Jadi faktanya misalnya you are a man. Nah, itu kan kebenaran yang hakiki yang memang orang ini sudah dari lahir bahkan sampai meninggal pun adalah seorang laki-laki. Jadi walaupun dioperasi pun tetap dia adalah seorang laki-laki secara hakikinya. Nah, itu kita akan memakai pola kalimat dalam simple present. Atau misalnya fakta Jakarta is the capital city of Indonesia, itu adalah fakta di masa sekarang. Jadi beda fakta dengan kebenaran umum. Fakta bisa berubah. Kalau kebenaran umum itu tidak bisa berubah kecuali atas kehendak yang kuasa. Nah, maka kalau konteksnya kita ingin menceritakan kegiatan kita sehari-hari di masa sekarang atau fakta atau kebenaran umum yang terjadi sekarang, maka kita akan menggunakan pola kalimat dari yang namanya tenses simple present. Maka simple present ini digunakan untuk menjelaskan habitual activity dan general fact atau truth. Nah, yang perlu kita ingat, time markernya, keterangan waktu dari simple present ini biasanya memakai kata-kata seperti every. Every setelah every diikuti oleh day, month, year, morning, night, dan lain-lain. Dan selain itu juga dia memakai adverb of frequency seperti kata always, selalu, usually, often, sometimes, seldom, rarely, never. Atau memakai kata from time to time. Nah, dari waktu ke waktu ini kan berarti selalu. Tapi ingat, nah ini biasanya keterangan waktu ini untuk si simple present hanya dipakai untuk menjelaskan habitual activity in the present. Jadi kalau mau cerita tentang kegiatan rutin, kita akan memakai keterangan waktu ini. Untuk yang general fact atau truth, itu jarang sekali memakai keterangan waktu. Oke? Karena kalau pakai keterangan waktu maknanya jadi aneh. You are a man now. Nah, kamu seorang pria sekarang. Nah, itu kan aneh.
berarti besok enggak dong, kemarin enggak dong. Atau Jakarta is the capital city of Indonesia now. Jadi biasanya kecenderungan orang kalau mau cerita fakta atau truth di masa sekarang jarang orang menambahkan keterangan waktu. Sekarang kita lihat pola kalimat dalam simple present yang dalam bentuk verbal sentence-nya atau kata kalimat yang memakai kata kerja. Masih ingat ya verbal sentence, yaitu kalimat yang ada kata kerja aksinya. Jadi kalau simple present dalam bentuk verbal sentence, seandainya subjeknya I, you, we, they, atau kata benda dalam bentuk jamak. Jadi I, you, we, they itu bukan kata benda, itu kata ganti benda. Sementara kalau kata benda dalam bentuk jamak biasanya diakhiri oleh s, berarti dia lebih dari satu, maka kata kerja yang kita pakai adalah bentuk pertama kalau kalimatnya positif. Kalau kalimatnya negatif, maka kita akan menambahkan kata do not. Do not itu mewakili kata tidak. Jadi dalam konteks simple present, kalau kata tidak adalah do not. Jadi bukan not saja, tapi do not. Nah, setelah do not diikuti oleh verb pertama. Jadi do not bisa disingkat menjadi don't. Tapi biasanya penyingkatan ini hanya dalam bentuk oral communication atau dalam bentuk speaking. Untuk writing jarang orang menyingkatnya. Oke, kita kasih contoh. We study English on Tuesday. We don't study English on Tuesday. Alex and I like fried chicken. Alex and I don't like fried chicken. Ini maksudnya we study Englishnya every Tuesday maksudnya ini ya. Kalau on Tuesday jadinya simple past nih. Jadi every Thursday. Nah, ini adalah pola kalimatnya dalam bentuk verbal sentence. Sementara kalau subjeknya she, he, it, singular noun, berarti kata benda tunggal berarti maknanya satu atau tidak bisa dihitung seperti water tadi. Maka kata kerjanya itu dalam bentuk positif, kalimat positif ditambah s atau is. Dan kalau kalimatnya negatif, tidaknya itu diwakili oleh kata does not, dan setelah does not-nya diikuti oleh bentuk pertama. Jadi balik lagi, jadi kalau negatif, kata kerjanya jangan ditambah s atau is lagi, tapi kembali ke bentuk asalnya, itu verb one saja tanpa s atau is. Contohnya, she studies English every Tuesday. She doesn't study English every Tuesday. My mother always cooks in the morning. Nah, perhatikan ini ada penambahan s dan is. Nah, ini adalah pola kalimat dalam bentuk verbal sentence. Nah, untuk penambahan s atau is, kita akan menambahkan is kalau kata kerjanya itu diakhiri oleh sh, ch, double s, x, dan o. Contohnya pushes, teaches, cases, fixes, dan goes. Sementara untuk kata kerja yang diakhiri oleh huruf y dan sebelum y itu ada konsonan huruf mati, berarti selain dari a, i, u, e, o, kita tambahkan is. Selain dari yang dua ini, maka tinggal tambah s seperti writes, pays. Jadi ingat penambahan is hanya untuk yang berakhiran ch, sh, ss, x, dan o, atau berakhiran y dan sebelum y diikuti oleh huruf mati. Nah, sementara untuk kalimatnya yang tidak ada kata kerjanya atau tidak ada aksi dalam kalimat tersebut yang kita sebut dengan nominal sentence, kalau subjeknya I, she, he, it, atau singular noun you, we, they, perhatikan di sini kita akan memakai to be tentunya. I pasangan to be-nya pastinya am, she, he, it, dan kata benda tunggal ish, dan you, we, they plural noun, kata kerjanya atau kata to be-nya adalah are. Dan setelah to be-nya diikuti oleh non verb, jadi bisa adjective, adverb, dan noun. Contohnya, I'm a woman, itu noun woman-nya, she's angry, adjective, they are here, adverb. Nah, itu kalau pola kalimat nominal, kita akan memakai to be-nya is, am, are. Nah, sementara kalau kita mau cerita sesuatu yang terjadi di masa lalu pada waktu yang jelas, jadi terjadinya sudah berlalu nih, sudah berlalu dan sudah selesai di masa lalu, maka kita akan memakai contohnya nih, I was a senior high school student 6 months ago. Saya dulunya adalah
anak SMA 6 bulan yang lalu. Maka ini kan udah berlalu, sekarang kan enggak lagi. Nah, maka kita akan menceritakannya dengan pola kalimat dalam simple past. Simple past keterangan waktunya ada last year, 2 days ago, yesterday, exact time in the past. Jadi waktu yang tepat di masa lalu, misalnya tahun 2001 kan udah berlalu tuh, 1998 atau abad ke-19, sekarang kan abad 21. Simple past dalam bentuk verbal sentence-nya berpola seperti kalau subjeknya. Jadi apapun subjeknya, beda dengan simple present itu beda-beda. Kalau subjeknya ini, kata kerjanya ini. Tapi kalau simple past sama saja, apapun subjeknya, kata kerjanya kalau dalam kalimat positif berbentuk verb 2 dan kalimat negatif memakai kata did not, dan setelah did not-nya verbnya kembali ke bentuk pertama. Oke, ingat ya, verbnya kembali ke bentuk pertama. Contohnya, I operated it 2 days ago. I didn't operate it 2 days ago. Perhatikan, dalam kalimat positif, operated-nya bentuk kedua. Dalam kalimat negatif, operate-nya dikembalikan ke bentuk pertamanya. Dan ada ditambahkan did not. Did not itu maknanya tidak kalau dalam simple past. Jadi ingat ya, tidak dalam simple present, does not. Dalam kalimat verbal, tidak dalam simple past, did not. Tapi kalau dalam nominal, tidaknya ya tinggal ditambah not, is not, are not. Nah, ini pola kalimat verbal. Nah, perhatikan, jadi untuk bentuk kedua itu ada regular dan irregular. Kalau regular, bentuk keduanya tinggal ditambah ed, seperti help, helped, rub, rubbed, need, needed, wait, waited, spell, spelled, join, joined. Ada pula yang irregular, berarti tidak beraturan. Break jadi broke, fly jadi flew, hear jadi heard, leave jadi left, meet jadi met, pay jadi paid, ring jadi, ini kok jadi seng, ring jadi rang ya. Oke, jadi ini salah ketik nih. Nah, sementara simple past, kalau kalimatnya nominal, maka kata kerjanya tentunya adalah to be, yang tidak ada aksi. Jadi kalau I, she, he, it, dan singular noun pasangannya was, you, we, they, plural noun pasangannya were, dan setelahnya diikuti oleh non-verb. Contohnya, I was not a student, we were not angry, she was not a secretary. Jadi ini dalam bentuk kalimat negatif tinggal ditambahkan not. Itu dalam bentuk nominal sentence. Sementara kalau kita mau cerita sesuatu terjadi di masa depan, maka kita akan memakai pola kalimat dalam simple future, di mana keterangan waktunya biasanya ada kata-kata later, artinya later itu 2 hari lagi gitu loh, 3 tahun lagi, 1 minggu lagi gitu, tomorrow, kemudian pakai next week, minggu depan, next Tuesday, Selasa depan, next year, tahun depan. Atau memakai keterangan waktu di masa depan, contohnya 2000, ini contohnya abad 22, misalnya 2002, ini kebetulan bikinnya 2014, berarti 2021 misalnya. Nah, kata kerjanya gampang, selalu akan memakai will. Jadi kalau dalam bentuk kalimat verbal, setelah will-nya diikuti oleh verb one. Tapi kalau dalam bentuk kalimat nominal, setelah will-nya diikuti oleh be, dan setelah be-nya ada non-verb. Contohnya kalimat verbalnya it will rain. Rain adalah kata kerja di sini. Sementara kalau dalam bentuk kalimat nominalnya it will be rainy. Rainy adalah adjective. Oke? Jadi semoga bisa dipahami perbedaan present, past, dan future. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.